Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya. Kali ini kita bahas gimana caranya jadi prioritas, bukan cuma pilihan cadangan. Banyak banget yang kepikiran, kalau aku kasih semuanya, nanti dia pasti bakal balik kasih yang sama. Itu sering banget keliru sih. Yuk, kita bedah dulu. Jadi gini, kadang kita tuh kasih hati, kasih perhatian full, sampai semua urusan hidup ditaruh di belakang. Cuma buat fokus ke dia. Harapannya, ya, dia bakal lakuin hal yang sama. Tapi kenyataannya, kadang enggak gitu sobat. Justru makin kita berusaha mati-matian, makin dia ngerasa nggak perlu repot buat balas effort kita. Akhirnya, kita jadi kayak kondom bekas, sedangkan dia berlagak kayak raja atau ratu yang kudu dimenangkan. Nah, ini nih yang bikin hubungan jadi nggak seimbang. Kita kerja keras sendirian, sementara dia cuma kayak, ya udah, suka-suka gue dong. Sekarang, gimana caranya biar dia ngelihat kita sebagai prioritas? Nih, kita kasih tanda-tanda dulu, kalau dia tuh nggak nganggep kamu sepenting itu, biar sadar dan nggak merasa paranoid sendiri. Pertama, dia bolak-balik kayak kurir. Kadang dia ada, kadang hilang kayak ninja. Mungkin kamu ngerasa ini tuh hot and cold, atau dia ngasih sinyal campur aduk. Intinya, dia nggak konsisten. Kalau dia beneran peduli dan nganggap kamu penting, nggak mungkin deh dia kayak gitu. Dua, dia nggak pernah bikin rencana jauh-jauh hari. Coba pikirin, kapan terakhir kali dia bilang, yuk kita jalan Sabtu depan? Biasanya malah jawabannya kayak, lihat nanti aja deh, siapa tahu sibuk. Ujung-ujungnya, kamu cuma jadi pilihan darurat kalau dia bosen atau nggak ada acara lain. 3. Kamu yang kerja keras sendirian. Kamu terus yang mulai chat duluan, kamu yang bikin rencana, kamu yang mikirin ide ngapain aja. Kalau kamu stop duluan, kayaknya dia bakal hilang sama sekali deh. Ini tanda besar kalau dia cuma ramah doang pas kamu yang duluan gerak. 4. Dia bilang, nggak mau hubungan. Kalau dia ngomong, aku nggak mau pacaran dulu, atau aku lagi nggak mau hubungan serius, percaya aja. Jangan keblinger mikir kamu bisa ubah pikirannya. Jangan buang-buang waktu. 5. Dia nggak bikin kamu merasa spesial. Kalau dia cuma bikin kamu merasa kayak salah satu aja di hidupnya, tanpa ada effort lebih buat bikin kamu merasa istimewa, itu tanda dia nggak serius. Kamu layak dapat yang lebih. Nah, setelah dengar semua ini, kalau kamu mulai mikir, duh, kayaknya aku cuma jadi pilihan nih, bukan prioritas. Tenang aja. Masih ada jalan kok buat balikkan keadaan. Caranya gimana, Kong? Santai aja. Gue bakal kasih tahu tips-tips yang pas buat bikin kamu jadi prioritas. Jadi pantengin hingga kelar ya. Kita masukin pelan-pelan aja. Maksudnya kita bahas pelan-pelan. Tapi sebelum itu, kita punya tantangan nih. Tulis di kolom komentar, aku tahu nilai diriku. Setiap kali kamu ngerasa down, cukup ingat aja kalimat sederhana itu. Nah, nomor 1, walking power, alias kekuatan buat tahu kapan harus pergi. Tapi bukan berarti ngancam-ngancam kayak, hey Udin, kalau kamu nggak perlakuin aku dengan benar, aku bakal cabut. Nope, itu bukan walking power. Itu drama. Walking power tuh soal mindset. Pola pikir yang bikin kamu sadar kalau hubungan ini nggak sehat, kamu punya hak buat pergi. Dan yang penting, kamu tahu kamu bakal baik-baik aja kalau itu terjadi. Intinya, ini bukan sesuatu yang diomongin terus-terusan ke pasangan, tapi lebih ke energi yang kamu bawa. Rasanya kayak percaya diri, kayak punya vibe. Aku tahu nilainya diriku. Dan kalau kamu nggak ngasih respek yang layak, aku nggak ragu buat ninggalin. Dan percaya deh, ini tuh kerasa banget sama orang lain. Orang yang tahu kamu punya walking power bakal otomatis lebih respect. Kenapa ini penting? Karena manusia tuh secara alami cuma bakal berusaha lebih kalau mereka ngerasa ada yang dipertaruhkan. Kalau pasangan tahu kamu bakal terus ada di situ meskipun dia nggak kasih effort, ya buat apa dia kerja keras? Kayak di toko. Nggak ada orang yang lihat barang diskon terus malah maksa bayar harga penuh, kan? Sama aja dalam hubungan.
Kalau pasangan tahu kamu nih nggak kemana-mana, meskipun dia kasih effort minimal, ya motivasinya bakal turun. Tapi beda ceritanya kalau dia tahu, wah, kalau aku nggak step up, bisa-bisa dia ninggalin aku. Kalau dia emang suka sama kamu, dia bakal ngelakuin apapun buat tetap ada di hidup kamu. Kalau enggak, ya udah. Itu bukan kekalahan buat kamu. Itu justru tanda kalau dia emang bukan orang yang tepat buat kamu. Walking power juga ngingetin kamu satu hal penting. Kamu punya pilihan lain. Kadang kita terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau ada banyak banget orang di luar sana yang bisa jadi lebih baik. Jadi, jangan pernah taruh semua harapan, semua impian, cuman ke satu orang ini. Itu strategi yang bikin kamu kalah di awal. Kuncinya adalah selalu ingat, hubungan itu soal pilihan. Kamu memilih bareng dia, bukan karena butuh, tapi karena kamu mau. Dan kalau suatu saat dia nggak layak buat kamu lagi, kamu juga punya hak buat nggak memilih dia lagi. Itu bukan soal jadi jahat, tapi soal ngerti nilai diri kamu. Oh ya, waktu paling krusial buat pakai walking power adalah pas dia bilang, nggak mau hubungan. Kalau dia bilang begitu, jangan cuma anggap ini mindset, tapi beneran lakuin. Kenapa? Karena kalau dia emang pengen kamu, dia bakal ngejar. Kalau enggak ngejar, ya udah, artinya dia emang bukan buat kamu. Dan ini bukan kekalahan. Kamu malah menang. Karena enggak buang-buang waktu sama orang yang enggak bisa kasih apa yang kamu butuhin. Walking power ini kayak pengingat bahwa kamu adalah seseorang yang berharga. Dan kamu enggak perlu settle buat sesuatu yang kurang dari yang kamu layak dapat. Tetap percaya diri. Kamu punya kendali penuh atas hidup kamu. Clear ya? Oke, lanjut. Nah, nomor 2 kita bahas soal depth of connection atau kedalaman hubungan. Ini tuh kayak kunci rahasia buat bikin seseorang nggak cuma nganggap kamu sebagai teman spesial, tapi benar-benar jadi sosok yang istimewa di hidup mereka. Kedalaman hubungan ini sering banget di-skip sama banyak orang, padahal penting banget kalau kamu pengen hubungan yang beneran kuat dan bermakna. Kalau ada depth of connection, hubungan kalian tuh beda. Kamu jadi lebih dari sekadar pasangan. Kamu jadi tempat mereka ngelepas topeng. Dia nggak perlu pura-pura kuat atau sempurna, dan cinta sejati baru bisa muncul kalau udah sampai level ini. Tapi sayangnya, banyak orang susah sampai ke titik ini karena terlalu fokus sama diri sendiri. Maunya dimengerti, takut terluka, atau nggak berani terbuka gara-gara trauma masa lalu. Padahal, kalau nggak berani buka hati, ya hubungan nggak bakal berkembang. Terus gimana caranya tahu kalau hubungan kamu udah punya kedalaman? Nih, ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu pakai buat cek. 1. Dia cerita soal masalah hidupnya nggak? Bukan cuma soal kerjaan yang berat, tapi juga hal-hal yang bikin dia stres atau hal yang nggak bisa dia ceritain ke sembarang orang. Atau dia malah cuma tunjukin sisi, semuanya baik-baik aja kok. 2. Dia real nggak sama kamu? Apakah dia nunjukin emosinya yang asli? Dia terbuka? Atau malah jaga jarak? Kalau dia cuma bikin semuanya ringan, flirty, dan fun, ya nggak apa-apa sih. Itu juga penting. Tapi harus ada momen di mana dia bisa buka diri, nunjukin siapa dia sebenarnya. 3. Kamu tahu hal-hal penting tentang dia yang nggak semua orang tahu. Kalau dia udah cerita soal mimpi terbesar, ketakutan terdalam, atau momen paling berharga dalam hidupnya, itu tandanya kamu udah masuk ke zona dalam hatinya. 4. Dia melibatkan kamu di dunianya nggak? Udah ketemu keluarganya atau sahabat-sahabatnya? Tapi lebih dari sekadar kenalan ya. Dia beneran pengen kamu deket sama mereka, kayak ngajak kamu jadi bestie sama adiknya, atau temenan sama pacar sahabatnya. 5. Dia bikin effort buat bikin kamu ngerti siapa dia. Apakah dia ngajak ngobrol soal masa depan kalian? Bukan cuma basa-basi, tapi obrolan nyata tentang apa yang dia bayangin buat kalian berdua ke depannya. Jadi mas mbak sekalian, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal ngasih kamu gambaran seberapa dalam hubungan kalian sebenarnya. Intinya, kalau dia udah berani nggak pakai tameng di depan kamu, itu tanda dia nyaman dan percaya. Kalau masih banyak yang disembunyiin, mungkin hubungan kalian masih ada di permukaan. Depth of connection itu penting banget. Karena tanpa itu,
hubungan cuman bakal jadi kayak formalitas aja. Kalau kamu pengen hubungan yang spesial, pastiin ada ruang buat saling buka hati ya. Oke, lanjut mas mbak sekalian. Oke, dengerin nih. Kalau kamu pengen hubungan yang jelas dan bikin kamu happy, hal pertama yang harus dilakuin itu ngomongin apa yang kamu mau. Banyak banget pernah ngalamin kayak, kenapa dia nggak pernah ngajak ngobrol duluan? Atau, kenapa dia belum ngenalin aku ke teman-temannya? Nah, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Udah bilang sama dia soal itu belum? Dan kalau ternyata belum, coba deh, mulai sekarang bilang sama dia, hal apa yang kamu mau. Iya, gua ngerti sih kenapa sebagian orang suka ragu buat ngomong langsung. Kita sering diajarin buat nggak kelihatan butuh atau desperado karena takut bikin pasangan kabur. Tapi gini, punya kebutuhan dalam hubungan atau pengen tahu posisi kamu di hidup dia itu bukan tanda needy atau desperate. Bedain ya. Orang yang needy itu rela dibiarin diperlakukan seenaknya karena takut nggak dapet yang lebih baik. Tapi orang yang tahu nilainya, mereka punya standar. Dan kalau standar itu nggak dipenuhi, mereka nggak segan buat ngomong. Itu beda banget. Dan justru sikap kayak gitu yang bikin menarik. Jadi mas mbak sekalian, kalau kamu butuh sesuatu, ngomong aja. Tapi ingat, tolong ingat ya caranya pas kamu ngomong juga tuh penting banget. Jangan marah-marah atau nyalahin pasangan, karena itu bakal bikin vibes-nya nggak enak. Contoh, daripada ngomong, kamu tuh nggak pernah ngajak aku ngedate romantis, dasar modal kontol doang. Daripada kayak gitu, malah bikin suasana makin ngehe, coba deh, mending bilang gini. Darman, aku suka banget kalau kita ada waktu buat ngedate romantis. Itu bikin aku ngerasa diperhatiin. Atau, Hayati, aku seneng banget kalau kamu sempat ngechat aku di tengah hari. Itu bikin aku ngerasa dihargai. Lihat bedanya, cara ngomong kayak gitu nggak cuman bikin apa yang kamu mau jelas, tapi juga nggak bikin pasangan ngerasa diserang. Kamu ngomong dengan percaya diri, tapi tetap santai dan berempati. Satu hal lagi, pasangan kamu itu bukan cenayang. Kalau ada yang kamu pengen, jangan berharap dia bakal ngerti sendiri tanpa kamu kasih tahu. Dia nggak bisa baca pikiran, jadi ngomong langsung itu wajib banget. Dan, kalau kamu nggak yakin soal posisi kalian di hubungan ini, tanya aja. Kayak, menurut kamu, hubungan kita sekarang gimana? Itu bukan hal yang salah kok. Justru itu bikin kamu kelihatan punya boundaries. Dan itu keren banget loh. Intinya, jangan takut buat ngomong apa yang kamu mau. Kalau pasangan kamu nggak bisa kasih yang kamu butuhin atau nggak mau, ya itu udah jawabannya. Kamu berhak buat ada di hubungan yang bikin kamu happy dan dihargai. Jadi, keep it real dan jangan main tebak-tebakan. Oke, next ya. Nomor 4. Kurangin effort berlebihan. Kamu pernah nggak ngerasa kayak ngelakuin semua hal dalam hubungan? Kamu yang ngechat duluan, bikin rencana, ngajak ketemuan, pokoknya semuanya deh. Kalau iya, stop dulu itu untuk sementara. Jangan kebanyakan ngoyo. Mungkin di karier atau hal lain, kerja keras kayak gini bikin sukses, tapi di hubungan, enggak gitu caranya. Kalau kamu ngerjain semuanya, hubungan itu jadi nggak imbang. Dan dia nggak bakal ngerasa perlu effort balik. Kamu udah ngasih semua tanpa dia usaha balik. Jatuhnya lucu kan? Stop deh jadi badut. Coba deh, tarik diri sedikit. Kasih dia ruang buat ngejar kamu. Ada dua hal yang mungkin bakal kejadian di sini. Dia mulai usaha lebih keras, atau dia bakal hilang. Kalau dia hilang, ya udah, bagus. Kamu jadi tahu dia nggak serius dari awal daripada buang waktu lama-lama. Nggak usah takut, kamu deserve orang yang mau effort juga. Nah, lanjut ya. Nomor 5, jangan keburu all in. Ini penting banget. Jangan jadi pacar sebelum dia nge-commit jelas ke kamu. Kadang kita suka kayak audisi buat jadi pasangan terbaik. Ngasih semua perhatian. Nge-treat dia kayak raja atau ratu. Berharap dia sadar kamu adalah the one. Tapi hasilnya, dia malah mikir, wah, enak banget nih. Gue dapet semua keuntungan punya pacar tanpa harus usaha apa-apa. Kalau dia belum bilang, kita resmi, kita pasangan. Jangan buru-buru kasih semuanya. Tetap buka diri buat kemungkinan lain.
Kamu boleh suka dia banget, tapi jangan tutup pintu buat orang lain sebelum dia benar-benar ngelok kamu di hidupnya. Kasih dia ruang buat ngejar, karena sesuatu yang gampang didapat itu seringnya nggak dihargai. Jadi biarin dia usaha dulu, biar dia ngerasa ini layak diperjuangkan. Clear ya? Oke lanjut guys. Nomor 6. Jadi orang yang asik. Nah, ini rahasia simple tapi sering dilupain. Orang tuh pengen sama pasangan yang enak diajak ngobrol bareng. Itu aja. Kebanyakan orang bikin checklist panjang soal apa yang mereka mau dari pasangan. Tapi faktanya, kebanyakan orang cuma pengen satu hal. Apa enak spend waktu bareng dia? Kalau tiap kali bareng kamu rasanya berat, ribet, atau drama terus, ya lama-lama dia bakal malas juga. Serius. Tapi kalau kamu bikin dia ngerasa nyaman, happy, dan enjoy, dia pasti pengen ada di dekat kamu terus. Keep it fun, santai, dan jangan lupa kasih vibe positif. Coba deh sekali-kali cubit lato-latonya. Kadang yang simple kayak gini malah yang bikin hubungan awet. Nah terakhir, dan gak kalah penting. Yang terakhir, utamain diri sendiri dulu. Kalau mau diperlakuin kayak prioritas, ya mulai dulu dari diri sendiri dong. Gampangnya gini, kalau kamu fokus ke diri kamu, otomatis tekanan ke hubungan atau ke dia jadi berkurang. Kamu nggak lagi maksa dia buat kasih label tertentu, validasi tertentu, atau jadi sumber kebahagiaan kamu. Fokus aja dulu buat jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Ini nyambung banget sama poin sebelumnya. Gampang banget ada di sekitar orang yang bahagia, seimbang, dan punya kehidupan sendiri yang seru. Jadi, daripada ngejar validasi dari pasangan, mending invest waktu buat ngebangun kebahagiaan kamu sendiri. Isi jadwal kamu dengan hal-hal yang bikin seneng. Sibukin diri sama kegiatan yang bikin berkembang. Kalau kamu lagi di hubungan yang udah lama dan ngerasa mulai nggak jadi prioritas, coba inget-inget deh. Dulu waktu pertama kali mulai hubungan, gimana sih kamu? Apa aja yang kamu lakuin pas awal-awal yang bikin dia ngerasa kamu spesial? Kadang, seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan seru itu suka hilang. Coba balikin lagi vibe seru itu, meski kehidupan berubah seiring waktu. Bukan berarti kita nggak bisa ngasih energi positif kayak dulu lagi. Tapi ingat, kalau kamu belum di hubungan yang komitmen, jangan buru-buru naruh dia di posisi nomor 1. Dia belum layak dapat itu kalau belum benar-benar berusaha buat ada di hidup kamu. Jangan kasih status eksklusif kalau dia sendiri belum ngasih effort yang setara. Kalau kamu gampang ngasih semuanya, ya jangan heran kalau dia ngerasa nggak perlu usaha lebih buat dapetin kamu. Sebagai penutup buat hari ini, intinya nih, hubungan itu soal keseimbangan. Kasih effort, tapi jangan lupa kamu juga deserve effort balik. Dan yang paling penting, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Biar hubungan itu terasa natural dan nggak bikin capek. Hubungan itu bukan soal siapa yang ngejar siapa. Tapi gimana kamu tetap jadi versi terbaik dari diri kamu, nggak lupa sama kebahagiaan kamu sendiri. Kalau pasangan kamu serius, dia bakal ngehargain itu. Kalau enggak, ya bye aja. Kamu tetap keren kok tanpa dia. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.